Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Katekismus pertanyaan ke-79 bersama saya Rino, berlokasi di CJDW Balung. Mari kita sama-sama belajar bagaimana pertanyaan dalam Katekismus Heidelberg ke-79. Pertanyaannya berbunyi demikian: mengapa Yesus menyebut dirinya roti hidup? Mengapa Yesus menyebut dirinya roti hidup? Jawabannya untuk kita semua adalah Kristus mengatakan demikian bukan tanpa alasan yang kuat, yaitu bukan hanya mengajari kita bahwa sebagaimana roti dan anggur menopang hidup kita yang sementara ini, demikian pula tubuhnya yang tersalib dan darahnya yang tercurah adalah makanan dan minuman yang sejati bagi jiwa roh kita untuk hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Katekismus Heidelberg ke-79 kita akan belajar dua hal melalui ayat pokok kita sore hari ini yang terambil dalam Yohanes 6 25-59. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Kita belajar poin yang pertama. Yesus memberi gambaran tentang kebutuhan utama manusia. Yohanes 6:35 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Konteks dari ayat ini tidak lepas dari ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa pada saat itu ada banyak orang yang mengikut Yesus karena mereka mendapat makanan dan minuman dari pelayanan Yesus. Sehingga Yesus menyinggung mereka dalam ayat 26 yang berbunyi, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan mujizat, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Ayat ini merupakan sindiran bagi orang yang mengikut Yesus karena urusan makanan saja atau urusan kampung tengah saja. Sehingga dalam ayat yang ke-35 ini Yesus menekankan bahwa "Akulah Yesus roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Bahkan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 mengatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Ini merupakan kata kiasan yang salah dimengerti oleh orang pada zaman itu. Sebab telah dijelaskan Yesus bahwa perkara memakan tubuhnya berbicara dengan keintiman bersama Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Bukan berarti secara harafiah kita harus memakan tubuh dan meminum darah Yesus supaya kita hidup kekal. Sebab yang dimaksud dengan makan dan minum tubuh dan darah Yesus itu berbicara tentang korban Yesus yang memberi hidup bagi manusia. Jadi untuk memahami topik telah dijelaskan di bagian awal bahwa jikalau roti dan anggur dapat menolong kehidupan kita yang sementara ini, maka lebih lagi tubuh dan darah Kristus yang mampu menopang kita sampai kekekalan. Jadi poin pertama ini ketika Yesus mengatakan tentang "Akulah roti hidup", berarti Yesus sedang merubah mindset dan cara pandang orang pada zaman itu tentang fokus mereka haus kepada Yesus. Yesus harus menjadi yang pokok dan terutama dalam hidup mereka. Bukan lagi soal roti dan anggur atau urusan perut, bahkan Yesuslah pokok hidup utama mereka. Yesus mengajarkan mereka untuk tidak memegahkan leluhur mereka yang makan mana di padang gurun. Kita belajar poin yang kedua. Kita belajar dari Yohanes 6 ayat yang 31-33, ayat yang ke-49 dan 58. Yesus mengecam orang Yahudi dengan beberapa ayat. Yohanes 6 31-33 berbunyi demikian. "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga.
yang memberi hidup kepada dunia ini. Yohanes 6 ayat yang ke-49 berkata, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Yohanes 6:58 berkata, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi dalam poin yang kedua ini merupakan bagian yang penting, dan bagian ini penekanan tentang roti hidup ini. Karena menurut pandangan Israel leluhur mereka, seperti Musa yang telah memberi bangsa Israel mana atau roti dari surga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Yesus berkata, bukan Musa yang memberi mana, tetapi Allah yang memberi mana atau roti yang dari surga itu. Sehingga kita memahami tentang roti yang hidup, kita memahami bahwa Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup merupakan penggambaran tentang dirinya yang mampu memuaskan lapar dan dahaga setiap manusia akan keselamatan untuk hidup yang kekal. Seperti roti dan anggur yang memuaskan lapar dan dahaga secara duniawi, demikian pula lah Yesus memuaskan lapar dan dahaga secara rohani. Jadi kesimpulannya, Katekismus sore hari ini ada pelajaran penting yang harus kita petik dalam kehidupan kita, bahwa keintiman di dalam Yesus Kristus yang menggambarkan dirinya sebagai roti yang hidup dapat dan mampu memuaskan secara lapar dan dahaga, memuaskan setiap lapar dan dahaga setiap umat yang percaya. Karena itu, tetaplah percaya padanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekian katekismus kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.